The Power of Love. Kata tersebut adalah kata yang pas bagi mereka memiliki pasangan kekasih seorang prajurit. Film berlatarkan keindahan Pulau Natuna, Kepulauan Riau, menceritakan manis pahitnya menjadi seorang kekasih prajurit TNI. Ia harus berjibaku seorang diri menghadapi masalah yang dihadapinya, dikarenakan ia sering ditinggalkan suaminya untuk bertugas. Di hidupnya hanyalah kesedihan, walau hanya sesekali kebahagiaan datang. So, daripada berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Dibuka dengan memperlihatkan keindahan Pulau Natuna, Kepulauan Riau. Terlihat beberapa pelajar yang sedang merayakan kelulusannya. Dialah pemeran utama di film ini. Namanya Eva, dan dua sahabatnya yang bernama Hasna juga Intan. Kala itu, mereka mau pulang mengabarkan atas kelulusan mereka. Saat disinilah mereka mendapatkan kabar bahwa para prajurit TNI dari bermacam daerah telah bertugas di Teluk Butun. Tempat itu tak jauh dengan tempat mereka tinggal. Di sini, kita juga akan diperlihatkan seorang siswa yang bernama Nazarudin. Sejak kecil, Nazar mencintai Eva. Singkat cerita, malam harinya, ada ayah, ibu, Eva, juga sahabat-sahabatnya baru saja mendirikan sebuah warung sederhana. Warung itu diberi nama Natuna. Nama tersebut sama dengan nama pulau yang mereka tinggali. Tak lama kemudian, para prajurit yang dipimpin oleh Jaka berkunjung ke warung ini. Disinilah awal pertemuan Jaka dan Eva. Eva dan kedua sahabatnya yang belum mahir betul untuk memasak sebuah makanan. Kala itu, mereka mendapatkan pesanan dari prajurit. Alhasil, masakan mereka kurang sedap. Meski begitu, para prajurit pun hanya tertawa, karena mereka sudah biasa merasakan makanan seperti ini. Atas hasil masakan mereka, ya tentu membuat Eva dan kedua sahabatnya tersipu malu. Selesai jualan, Eva dan sahabatnya mengunjungi acara kesenian khas Kepulauan Riau. Jaka dan teman-temannya juga berada di sana untuk menonton pertunjukan ini. Hanya Iya. dia. Singkatnya, sepulang dari pertunjukan, Jaka pulang sendirian. Saat di pertengahan jalan, ada segerombolan pemuda mabuk yang dipimpin oleh Farhan CS. Karena merasa ini tanah kelahiran mereka, Farhan dan temannya mencoba mengusir orang asing dari tempat ini. Meski awalnya Jaka tak ingin mencari masalah, namun karena situasi yang mengharuskannya untuk membela diri, akhirnya Farhan dan kawanannya berhasil dikalahkan Jaka seorang diri. Tak lama kemudian, dua teman seangkatannya pun datang, lalu membawa Farhan pulang ke rumahnya. Sesampai ke rumah, di sini kita akan mengetahui bahwa Farhan adalah anak dari seorang nelayan, alias adiknya Eva. Di sini ayah Eva memarahi Farhan, lalu meminta maaf kepada Jaka atas perbuatan anaknya. Ayo, Bang. Ayo kau. Ayo masuk. Pagi harinya, sebelum melakukan aktivitas sebagai prajurit TNI, Jaka menyempatkan untuk kembali ke warung untuk mengembalikan dompet Farhan bekas malam tadi. Mulai sinilah, Eva merasakan getaran cinta untuk pertama kalinya, yakni kepada Jaka yang berpangkat perwira. Begitupun dengan Hasna, ia juga menaruh hati kepada salah satu prajurit TNI. Malam harinya,
Hasna sedang berduaan dengan salah satu prajurit yang bernama Siregar. Siregar malam itu mengatakan bahwa hatinya sudah tertambat di Pulau Natuna, yakni di hati Hasna. Sedangkan di sana ada Iva, Intan, dan Jaka bersama temannya, sedang menguping pembicaraan mereka. Pada akhirnya, Siregar memberikan setangkai bunga atas kecintaannya terhadap Hasna. Pada akhirnya mereka semua saling berpasangan satu sama lain untuk menghabiskan waktu bersama. Hari itu menjadi kenangan termanis di hidup mereka. Singkat cerita, Jaka kemudian mengatakan kepada Iva bahwa dirinya tak lama lagi akan pindah dari pulau ini. Karena sebagai seorang prajurit, kapan dan dimanapun bertugas, bukan kehendak mereka sendiri. Para prajurit harus siap ditempatkan di mana saja. Mendengar itu, Iva ya tentu merasa sedih. Meski begitu, Iva mencoba menyimpan perasaannya bahwa ia sudah mulai mencintai Jaka. Sebelum pergi, Jaka dan teman seangkatannya menyempatkan diri untuk berpamitan dengan ayah juga ibunya Iva. Di sini, ia memberikan sebuah kenangan untuk Iva. Malam itu, rasa sedih dan haru menyelimuti mereka semua atas perpisahan ini. Kenangan tersebut berupa MP3 mini, di mana setiap Iva rindu Jaka, Iva selalu memutar lagu tersebut. Liriknya yang begitu sedih menambah kerinduan terhadap Jaka. Bahkan seringkali Iva kepoin sosial medianya, berharap suatu saat nanti bisa bertemu lagi dengan Jaka. Beberapa bulan kemudian, Iva ingin dilamar oleh Nazar, di mana kita tahu Nazar sudah mencintai Iva sejak kecil. Di lain sisi, Nazar juga memiliki sifat keibu-ibuan. Hal itu alasan utama mengapa Iva tak ingin dijodohkan dengan Nazar. Meskipun ayah Iva membujuk dengan 1000 rayuan, salah satunya dengan diiming-imingi harta yang berlimpah. Hal itu tidak membuat iman Iva redup. Ia tetap bersikeras menolak. Iva pun berlari ke ruang dapur, dan tak sengaja melihat di sebuah televisi ada banyak prajurit sedang berlatih. Lantas saja membuat kenangan dulu hadir lagi. Atas kejadian ini, ayah dan ibu Iva sudah mengetahui bahwa cinta Iva hanya untuk Jaka. Akhirnya, perjodohan antara Nazar dan Iva dibatalkan. Siang harinya, Iva melepas kepergian ayahnya untuk berlayar mencari ikan. Iva saat itu mencurigai karena melihat sebuah kompresor yang ada di kapal. Sebagai nelayan, tak mesti harus membawa barang tersebut ke tengah laut. Tak lama kemudian, Jaka tiba-tiba datang lagi ke Pulau Natuna. Yap, ia kembali ke Teluk Butun untuk mengurus berkas-berkasnya, di mana Jaka sebentar lagi akan dikirim ke Afrika. Kemudian Jaka mengajak Iva ke sebuah tempat yang begitu romantis. Sesampainya, Jaka memperlihatkan batalion yang begitu megah kepada Eva. Di sanalah ia ditempatkan sementara waktu. Sementara di sampingnya juga ada kediaman para prajurit yang sudah berumah tangga. Jaka ingin Iva membantunya pindah ke sana dengan mengajaknya untuk menikah. Hal itu ya tentu membuat Iva tersipu malu. Iva saat itu tak sanggup untuk berkata iya. Sesaat mau menjawab, Iva mendapatkan kabar bahwa ayahnya tenggelam ke dasar laut. Akhirnya Iva dan Jaka bergegas kembali menuju pelabuhan. Sesampainya, Jaka langsung berangkat ke tengah laut. Lalu ia menyelam ke dasar lautan, mencari ayah Iva. Akhirnya, ayah Iva bisa dibawa ke rumah sakit. Saat di sini, ayah Iva meminta kepada Jaka untuk menjaga putrinya. Pada akhirnya, ayah Iva harus meninggal dunia. Selain pekerjaannya sebagai nelayan, rupanya ayah Iva juga sering mencari harta karun di dasar laut, sehingga ia selalu membawa kompresor untuk alat bantu bernapas. Hal itu hanya demi kebutuhan hidup keluarganya.
Pada akhirnya niat baik kita belum tentu berakhir dengan baik. Saat di pemakaman, Farhan tiba-tiba datang. Kedatangannya hanya untuk menolak kedatangan Jaka di kehidupan keluarganya. Karena selama kedatangan Jaka hanya membawa kesialan. Singkatnya, ibu meminta maaf kepada Jaka. Di sini Jaka yang mengetahui Farhan sudah terpengaruhi oleh lingkungan. Ia meminta izin kepada ibu untuk menyelidiki Farhan apa yang sebenarnya terjadi pada hidupnya. Dan benar saja, rupanya Farhan sudah menjadi kurir narkoba di daerahnya. Para bos yang mengetahui bahwa kakaknya Farhan dekat dengan salah satu prajurit TNI, mereka meminta Farhan untuk bekerja sama agar bisnis narkoba ini lancar. Karena Farhan sudah terlanjur membenci Jaka, ia pun menolak. Akibatnya, Farhan dihajar oleh komplotan penjahat tersebut. Untung saja Jaka berhasil menyelamatkan nyawanya. Namun sungguh disayangkan, scene yang menampilkan adegan tersebut tidak ada. Sementara Iva hampir menyerah karena proses pernikahan ini sangat menyulitkannya. Jika ingin menjadi istri seorang prajurit, tentunya sedikit lebih sulit. Karena kita harus benar-benar siap dan harus menuruti aturan yang berlaku. Dari segi kesehatan, mental, dan juga batin harus siap menerima apa nantinya yang akan terjadi. Karena menjadi seorang prajurit, beban yang mereka emban sangatlah berat. Selain memiliki kewajiban menuruti aturan yang berlaku, mereka juga harus siap mati demi membela negara. Dan tibalah pernikahan Iva dan Jaka. Meski berat, Farhan mencoba untuk menerima Jaka sebagai kakak iparnya. Di sini, Jaka juga menjadi wali atas pernikahan ini. Akhirnya, Jaka dan Iva resmi menjadi sepasang kekasih. Tiga bulan kemudian, Iva mengatakan kepada Jaka bahwa dirinya telah mengandung seorang anak. Kebahagiaan tersebut dibayang-bayangi oleh Jaka yang nantinya akan bertugas di benua Afrika selama 6 bulan. Sedih dan bahagia menggerogoti pikiran mereka saat itu. Meski berat, keduanya tetap mencoba untuk tegar. Karena ini sudah jalan takdir mereka. Tiba saat perpisahan, haru tangis tak bisa mereka bendung lagi. Sebentar lagi mereka akan berpisah untuk beberapa bulan ke depan. Keseharian Iva hanya ditemani oleh ibunya, sampai di mana hari kelahiran. Iva masih sendiri. Jaka tak ada di sampingnya karena masa tugasnya di Afrika ditambah untuk beberapa bulan ke depan. Akhirnya, Iva berhasil melahirkan seorang anak yang berjenis kelamin laki-laki. Anak tersebut ia beri nama Andika Bayangkara. Sementara Farhan baru lulus sekolah. Ia meminta doa restu kepada ibu juga kakaknya untuk mendaftar menjadi prajurit TNI. Iva yang saat ini hidup hanya berdua dengan ibunya. Ia sesekali terlilit hutang. Karena gaji suaminya sebagai prajurit tidak seberapa. Sehingga ia harus berhutang kepada Siti untuk biaya putra juga orang tuanya. Untuk membayar hutang tersebut, Iva harus menjual mas kawinnya. Keseharian Iva hanya dihantui oleh kesedihan. Namun ibu Iva selalu memberikan semangat untuk anaknya agar menjadi istri yang kuat. Singkat cerita, Dika sudah menjadi anak yang besar. Kebetulan Jaka baru pulang bertugas. Di sini putranya bahkan tak mengenali bahwa Jaka adalah ayahnya sendiri. Kedatangan Jaka hanya beberapa hari saja, karena ia akan kembali bertugas keluar pulau lagi. 3 bulan berselang, Iva kembali mengandung seorang anak. Sementara Jaka kala itu sedang berjaga di tengah hutan. Disinilah akhir kisah hidupnya. Jaka harus kehilangan nyawanya akibat serangan pemberontak. Iva dan Dika yang mengetahui bahwa Jaka gugur dalam bertugas. Akhirnya kesedihan datang lagi. Seakan-akan kesedihan tersebut tak mau pergi dari hidupnya. Setelah itu, Iva mengarungi hidupnya penuh dengan kesedihan.
Sampai di mana Iva akhirnya melahirkan anak yang berjenis kelamin perempuan. Anak tersebut diberi nama Kartika. Nama tersebut adalah saran dari Jaka sebelum ia gugur dalam bertugas. Sementara film diakhiri dengan kedatangan Farhan yang sudah lama tak pulang ke rumah. Farhan sudah menjadi seorang prajurit. Setidaknya dengan kedatangan Farhan mampu menghapus kesedihan mereka. Dan film pun berakhir.